Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah pahit melibatkan seorang pemuda Palestina, Nabil Halabia, mencuat ke permukaan minggu lalu ketika dia mempertahankan diri selama 6 jam melawan ratusan tentara Zionis di tepi barat. Kejadian dramatis ini terjadi di perkampungan Abu Dis dan menyaksikan pertarungan heroik Nabil melawan hampir 150 anggota Angkatan Pertahanan Israel dan polisi perbatasan. Nabil Halabia yang baru 2 bulan sebelumnya dibebaskan dari penjara, menemui nasib tragis setelah pihak berwenang Israel memutuskan untuk kembali menjebloskannya ke dalam penjara. Aksi perlawanannya tercatat dalam laporan beberapa media, di mana dia melawan dengan gagah berani sambil melaungkan panggilan jihad ketika rumahnya dikepung oleh pasukan Israel. Menurut informasi yang diterbitkan, setelah beberapa jam pertempuran sengit, tank Israel mengebom kedudukan Nabil, menyebabkan kematian pemuda tersebut. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga Nabil ditangkap oleh pasukan Israel dalam upaya untuk memberikan tekanan kepadanya agar menyerah. Dalam pertempuran 6 jam itu, ada 2 atau 3 lagi mujahidin yang syahid selain Nabil Halabiah ini. Aksi heroik Nabil ini tidak hanya dihadapi dengan penangkapan dan penahanan, tetapi juga dengan penghancuran rumahnya oleh pasukan Israel. Setelah membunuh Nabil, mereka meratakan rumahnya dan mengambil jenazahnya menggunakan bulldozer. Langkah kontroversial Israel ini untuk menyekat jenazah warga Palestina yang tewas dalam konflik sering digunakan sebagai alat tekanan dalam rundingan pertukaran tawanan atau mayat warga Israel. Kisah heroik Nabil Halabia ini merebak luas setelah direkam oleh penduduk setempat dan kemudian diunggah ke media sosial, memancing reaksi luas dari masyarakat internasional terkait isu konflik di wilayah tersebut. Dan ini juga membuktikan bahwa bagaimana garangnya mujahidin. Masih muda, tetapi ketika bertempur bisa bertahan 6 jam dengan melawan 150 anggota militer Israel. Dalam pertempuran di Palestina dan Israel ini, sudah sangat jelas siapa yang menang. Percayalah, tentara Israel ini sangat takut menghadapi tentara mujahidin. Bisa dibilang, tentara mujahidin ini kalau masalah bertempur di atas tentara Israel lah. Lihat bagaimana tentara mujahidin meledakkan tank-tank Israel yang katanya sangat canggih itu. Bukan hanya dengan RPG jarak jauh saja, bahkan bisa meledakkan dari titik nol. Para mujahidin bisa langsung meletakkan bom di celah-celah tank Israel dengan tangan, kemudian lari sedikit dan meledakkan dengan remote tangan. Tentara Israel ini memang peralatan tempurnya saja yang canggih, tapi kalau soal mental dan skill, mujahidinlah tetap nomor 1. Bukankah ini pertolongan Allah? 3 orang mujahidin melawan 150 dan bertahan 6 jam lebih. Dan ini jelas sangat memalukan bagi tentara Israel di mata internasional. Berbicara hal ini, kita akan sedikit flashback kepada sahabat Nabi yang di zaman dulu berperang melawan kafir, bisa bertempur sendiri melawan banyak musuh. Dan yang pertama kita akan mengisahkan dari kalangan wanita dulu, biar kita semua tahu kalau orang-orang beriman dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, pasti akan kuat dan baik laki-laki ataupun perempuan itu. Namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab, pasukan perang wanita sang perisai Rasulullah. Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah adalah seorang sahabat wanita Rasulullah SAW yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil dengan nama Ummu Imarah atau dijuluki sang perisai Rasulullah. Nusaybah merupakan sosok pahlawan yang tak pernah absen meninggalkan kewajibannya untuk berjihad ketika ada panggilan untuknya. Ia tidak takut mati di jalan Allah dan seluruh perjuangannya ditunjukkan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Salah satu kisah kepahlawanan Nusaybah binti Ka'ab yang paling dikenal sepanjang sejarah ialah ketika ia bergabung menjadi pasukan dalam perang Uhud. Nusaybah binti Ka'ab ikut serta di dalam perang Uhud bersama suaminya, Ghaziyah bin Amru. Awalnya, ia hanya bertugas untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan medis bersama para wanita lainnya. Ia ikut membantu memasuk air minum kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada di dalam bahaya.
Melihat Rasulullah SAW yang menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan pasukan lain untuk membentuk pertahanan melindungi beliau. Ia menggunakan ikat pinggang pada perutnya hingga menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Dalam satu riwayat disebutkan, Nusaybah ini berperang penuh dengan keberanian hingga ia tidak menghiraukan keadaan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah SAW. Sekurangnya ada sekitar 12 luka di tubuh Nusaybah dengan luka di bahagian leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu ataupun bersedih sedikit pun atas segala luka yang ia rasakan. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah," yaitu putra Nusaybah, "balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah tersebut, Nusaybah tidak lagi menghiraukan segala luka yang ada di tubuhnya dan terus berperang membela Islam. Melansir dari buku 100 Muslim paling berpengaruh dan terhebat sepanjang sejarah karya Teguh Pramono, Nusaybah binti Ka'ab ini pernah bercerita tentang kejadian di perang Uhud. "Aku melihat orang-orang yang sudah menjauhi Rasulullah SAW hingga tinggal sekelompok kecil yang tidak sampai 10 orang. Aku, kedua anakku dan suamiku berada di depan beliau untuk melindunginya. Beliau SAW melihatku tidak memiliki perisai. Di sisi lain beliau melihat ada seorang laki-laki yang merunduk sambil membawa perisai. Lalu beliau berkata, 'Berikanlah perisaimu kepada yang sedang berperang.' Lantas laki-laki itu melemparkan perisainya kepadaku. Aku pun menangkapnya dan menggunakannya untuk melindungi Rasulullah. Kala itu pasukan berkuda dari pihak musuh menyerang kami. Seandainya mereka berjalan kaki sebagaimana kami, insya Allah kami dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tatkala ada seorang laki-laki berkuda mendekat dan memukulku, aku menangkisnya dengan perisaiku, dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia hendak merunduk untuk memukulkan pedangnya kepadaku, aku pukul urat kaki kudanya hingga jatuh terguling. Melihat hal itu, Rasulullah berseru, 'Wahai putra Ummu Imarah, bantulah ibumu, bantulah ibumu.' Kemudian putraku membantuku untuk mengalahkan musuh hingga aku berhasil membunuhnya." Abdullah bin Zaid, salah satu putra Ummu Imarah, pernah berkata, "Saat itu aku terluka cukup parah dan darah tidak berhenti mengalir. Rasulullah berkata, 'Balutlah lukamu.' Saat itu Ummu Imarah sedang menghadapi musuh. Namun mendengar suara Rasulullah, ibu menghampiriku dengan membawa pembalut dari ikat pinggangnya. Lantas dibalutlah lukaku, sedangkan Rasulullah berdiri menyaksikan kami. Ibu berkata kepadaku, 'Bangkitlah bersamaku,' dan terjanglah musuh. Hal itu membuat Rasulullah berkata, 'Siapakah yang mampu berbuat sebagaimana yang engkau lakukan ini, wahai Ummu Imarah?' Kemudian datanglah orang yang tadi melukaiku. Rasulullah berkata, 'Inilah yang memukul anakmu, wahai Ummu Imarah.' Ibu pun mendatangi orang tersebut dan langsung memukul betisnya hingga tersungkur. Rasulullah tersenyum melihat yang dilakukan oleh Ummu Imarah sehingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, 'Engkau telah menghukumnya, wahai Ummu Imarah.' Ketika Rasulullah wafat, ada beberapa kabilah yang murtad dari Islam di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang tersebut. Saat itu juga bersegeralah Nusaybah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung bersama pasukan lainnya. Dalam perang tersebut, Nusaybah mendapatkan ujian yang sangat berat. Salah satu putranya tertawan oleh Musailamah Al-Kadzab dan disiksa dengan memotong anggota tubuhnya sampai mati syahid. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya Abdullah juga ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun usai perang Yamamah, Nusaybah dinyatakan wafat. Itulah sedikit sepenggal kisah Nusaybah binti Ka'ab yang pernah terlibat sebagai pasukan perang wanita dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Dan baik, kita masuk dalam kisah sahabat yang kedua yang sangat heroik di dalam perang, yaitu Ali bin Abi Thalib saat merobohkan benteng kuat Khaybar. Nabi Muhammad SAW bersama 1.600 pasukan muslimin melakukan perjalanan menuju Khaybar.
Pada awal Rabiul Awal tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan pergerakan pasukannya dengan tujuan untuk membuat kaget pasukan Yahudi serta mencegah bantuan-bantuan militer yang datang dari kabilah Ghatafan. Kaum muslimin di bawah lindungan kegelapan malam mengepung benteng-benteng Khaybar dan mengambil posisi di antara pohon-pohon kurma. Perang pun terjadi pada pagi hari dan jatuhlah benteng-benteng tersebut satu demi satu. Di peristiwa perang Khaybar ini terdapat sebuah kisah menarik tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang turut terlibat dalamnya. Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberaniannya dengan menerobos gerbang Khaybar tanpa pelindung. Pada sebelumnya, kaum muslimin merasa kesulitan menaklukkan dua benteng tempat kaum Yahudi berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin dengan menggunakan anak panah. Lalu Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu an untuk memimpin sebahagian kekuatan pasukan Islam, namun sayangnya beliau mengalami kekalahan. Selanjutnya, Nabi mengutus Umar bin Khattab, tetapi kaum muslimin tetap kalah. Hal itu membuat kaum Yahudi mengolok-olok kekalahan dari pasukan Islam. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh besok aku akan menyerahkan panji-panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya. Ia akan bertempur terus dan tidak akan melarikan diri. Karenanya ia tidak akan kembali hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya." Mendengar ucapan dari Nabi Muhammad SAW, lalu pasukan muslim merasa penasaran atas siapakah sosok tersebut. Pada saat pagi hari tiba, Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian menyerahkan panji-panji kepadanya dan mendoakan agar bisa mendapatkan kemenangan. Ali bin Abi Thalib bergerak bersama pasukan muslim sambil mengibarkan panji-panji tersebut untuk melawan musuh-musuh. Para kaum Yahudi pun yang sedang terlena karena sebahagian kemenangannya membuat bahagian kekuatan mereka berada di luar benteng. Ketika itu juga Ali bin Abi Thalib bersama pasukan muslim masuk dan melakukan serangan tak terduga. Bahkan beliau berhasil membunuh Marhab dan Al-Haris yang saat itu merupakan pahlawan Yahudi, sampai muncul ketakutan dalam barisan Yahudi. Usai peristiwa tersebut, pasukan Yahudi menarik diri ke dalam benteng lalu mengunci seluruh pintu. Kaum muslimin pun menghadang supaya mereka tidak masuk benteng. Tetapi saat pasukan Yahudi masuk dan mengunci pintu benteng barisan muslimin, tidak mampu mendobraknya. Ali bin Abi Thalib lalu dengan tangannya memegang pintu benteng dan menggoyangkan pintu tersebut dengan sekuat tenaga. Lalu atas izin Allah dicabutnya pintu tersebut dan dijadikan sebagai jembatan penyeberangan oleh pasukan muslimin. Tentara muslim terkejut melihat peristiwa tersebut, karena bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mampu mendobrak pintu itu seorang diri, sedangkan sebelumnya mereka mencoba mendobrak pintu itu oleh kekuatan 7 orang. Kemudian sesudah itu pasukan muslim akhirnya meraih kemenangan dan kaum Yahudi memohon damai dengan Rasulullah SAW dan meminta untuk tetap diizinkan menempati rumah-rumah mereka dengan syarat mereka